Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini meskipun gerimis. Kalau di Candiroto di sana sudah hujan. Ya, alhamdulillah berkah. Kita masih bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjut buku kitab Lubabul Hadis. Kita langsung ke bab 1. Bukunya di bawah enggak? Oh, yang belum punya enggak apa-apa. Nanti yang belum punya koordinasi sama takmir masjidnya. Iya. Nggih. Oh, ada yang lupa nggak dibawa. Jadi kalau pas ngajinya saya, ini kitabnya ya, kita continue. Ini kitab kecil, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Saya sengaja ambil kitab ini karena sederhana. Bahasanya itu atau tema bahasan tidak rumit, tidak jelimet, sederhana. Maka saya ambil buku ini yang ya kira-kira cocok untuk semua kalangan. Sekedar untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin biar agak ingat. Terkait dengan hadis, saya sampaikan kemarin bahwa yang namanya hadis itu adalah seluruh perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau atau persetujuan beliau, itu namanya hadis. Kalau Rasulullah mengatakan sesuatu, kul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik, kalau enggak diam. Nah, ini kan perkataan. Ini namanya hadis. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu seperti waktu haji wada, Rasul gundul, sahabat melihat, oh Rasulullah gundul. Nah, itu juga namanya hadis karena Rasul melakukan sesuatu. Atau Rasul makan kurma begini, nah itu namanya hadis. Atau diamnya Rasul, ada sahabat yang lagi makan, kok Rasul mendiamkan, oh berarti itu hadis. Karena artinya kalau Rasul diam berarti setuju. Tuh, satu pelajaran kemarin. Yang kedua, bahwa hadis itu bisa berupa sesuatu yang sunnah atau layak atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Ketika kita laksanakan itu kita berpahala, ketika tidak itu tidak apa-apa. Seperti sholat qobliyah, itu namanya sunnah. Tapi ada sunnah atau hadis itu terkait dengan tradisi, di mana kita tidak harus mencontoh. Seperti Rasul naik keledai, kita nggak harus rame-rame beli keledai. Lalu saya dari Tretep ke Paraan naik keledai. Itu sunnah karena Rasul naik keledai kan gitu. Rasul pakai jubah, rame-rame di sini beli jubah, namanya kan. Itu terkait tradisi. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah, ya kan. Maling di Arab sampai sekarang pakai jubah. Nah, jadi jubah itu ya sunnah, tapi itu terkait dengan tradisi yang kita tidak harus ikut. Ada sunnah juga yang khusus. Sunnah yang khusus hanya untuk Kanjeng Nabi. Kita nggak boleh ngikut. Nabi punya istri 9. Wah, sunnah saya istri 9 enggak. Itu khususiat namanya. Khusus untuk Rasul saja. Jadi untuk umatnya boleh maksimal
4. Kanjeng Nabi boleh 9. Contoh lain, zaman Nabi itu kalau perempuan langsung datang, ya Rasulullah saya boleh dong jadi istri nikah sama jenengan, langsung datang gitu. Kalau Rasul mau boleh meskipun tanpa saksi awal, kalau memang sudah jelas boleh. Kalau kita harus ada saksi, ya kan, harus ada akad, harus ada mahar, ya kan gitu. Itu namanya khusus untuk Rasul. Kita nggak boleh ngikutin kayak gitu, ya kan. Ini ada khususiat. Jadi kalau ada orang bilang sunnah, nah, maka kita harus lihat sunnahnya bagaimana. Apakah sunnah yang boleh kita laksanakan? Apakah sunnah terkait dengan tradisi? Apakah sunnah itu terkait dengan khususiat Rasul? Maka kita harus jeli. Sahabat pun dulu juga sama terkait sunnah itu. Sahabat itu kalau ingin melakukan sesuatu tanya kepada Rasul. Pernah suatu kali Rasul itu waktu perang Badar, pasukannya 300-an berkemah untuk menunggu pasukan kafir Quraisy. Pas berkemah kok tempatnya jauh dari sumber air. Sahabat ragu-ragu, ini kan pilihan Rasul, berarti itu sunnah Rasul. Ini sahabat ragu-ragu, kok di sini ya? Ini kalau di sini bahaya, ini sumber air kan di sana. Nanti sumber air dikuasai orang kafir Quraisy, kalah kita perang. Makanya berani tanya usul ide. Ya Rasulullah, berkemah di sini ini berdasarkan wahyu atau inisiatif Rasul? Kata Rasul, ini inisiatif saya. Nah, baru sahabat punya ide ngusul. Kalau gitu menurut saya tidak di sini, tapi di sana yang dekat dengan sumber air. Oh bagus, sudah kita mari ke sana. Nah, jadi sahabat pun juga jeli ketika dia melihat sesuatu yang dilakukan Rasul. Mereka akan ketika ragu-ragu, ini sunnah yang harus diikuti atau ide Rasul saja. Nah, kalau ide Rasul barangkali sahabat punya hal lain yang lebih bagus. Dan ini enggak sekali yang kayak gini, sering terjadi sahabat ini punya usul karena melihat yang dilakukan Rasul itu ragu-ragu, ini wahyu atau bukan. Biasanya sahabat akan tanya, wahyu atau bukan. Pernah Rasulullah kok sholat asar 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Sahabat ragu-ragu. Akhirnya setelah sholat tanya, ya Rasulullah tadi itu memang 2 rakaat atau lupa? Rasul bilang, emang tadi saya 2 rakaat? Iya saya 2 rakaat. Tadi ya benar, saya tadi 2 rakaat. Iya benar 2 rakaat. Padahal Rasul sudah sampai rumah. Kan rumah Rasul samping masjid. Langsung balik ke masjid lagi melengkapin 2 rakaat lalu salam. Nah kan gitu. Jadi sahabat pun harus jeli, mereka pun jeli gitu melihat sunnah itu ini bagian mana. Nah ini sekedar mengulang ya, biar kita sedikit mengetahui terkait dan sunnah, karena di masyarakat sering bolak-balik. Tradisinya Rasul dianggap sunnah, semua dianggap sunnah, sehingga kaku hidupnya. Kita makan pakai sendok dianggap enggak nyunah. Padahal yang dimakan Rasul kan kurma yang enggak pakai sendok. Nah, kita makan bubur bakso kok pakai tangan, kan enggak masuk akal, kan seperti itu. Sering bolak-balik zaman sekarang itu, kalau enggak sesuai dianggap enggak nyunah. Nah, ini hati-hati, dikit-dikit enggak nyunah. Makanya kita harus jeli mana kira-kira sesuatu yang memang itu sunnah yang harus kita ikuti, mana sesuatu yang itu sunnah yang tak perlu kita ikuti, kan seperti itu. Baik, kita buka halaman 5. Al-babul awwalu, bab pertama, halaman 5. Al-babul awwalu, bab pertama. Fi fadilatil ilmi wal ulama'i, terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Fi fadilatil ilmi wal ulama, terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'udin,
julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Nah, kayaknya biar enak diikutin ya, saya bacakan sedikit-sedikit. Nanti kalau di rumah murojaahnya itu ngajinya bisa. Coba ikutin dulu. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Oke, sekali lagi yang baru datang, yang bawa bukunya halaman 5. Sekali lagi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Oke, sekarang saya terjemahkan. Qala telah berkatalah
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam libani Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bana Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, dudukmu, sa'atan, satu waktu atau satu jam, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Oh, ada nyatet ya, saya pelan-pelan. Iya. La tamassu, tidak memegang, qalaman, pena, wala taktubu, dan tidak menulis. Wah, ini kayak nyantri beneran ini, kayak di pondok. Harfan, satu huruf, itu khairun, lebih baik, lebih baik, laka, bagimu, min, dari, itaqi, membebaskan, alfi, seribu, raqabatin, budak. Nah, saya ulangi, raqabatin, budak. Qala berkatalah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Bani Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bana Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ini saya ulangi tadi. Julusuka, dudukmu, sa'atan, satu waktu, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, la tamassu, tidak memegang, qalaman, pena, wala taktubu, dan tidak menulis, harfan, satu huruf, itu khairun, lebih baik, laka, bagimu, min inaqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Oh, jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ada Ibnu Mas'ud, maka Nabi memanggil Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, datang ke sini, saya kasih tahu, saya kandani, saya nasihatin, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'udnya kecil. Ibnu Mas'ud itu orangnya pendek, kecil, kurus, kakinya itu kecil banget, agak pincang kalau jalan. Itu Ibnu Mas'ud. Nah, jadi sering pernah dia itu naik pohon kelihatan kakinya yang kecil, yang agak cacat ya, istilahnya itu agak, kalau jalan itu dingklang gitu, diketawain sama sahabat, kakinya cilik itu. Itu Rasul sampai marah, Rasul marah dan mengatakan, jangan diketawakan, itu kakinya Ibnu Mas'ud itu. Tahu nggak kalian, itu kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat kalau ditimbang di akhirat daripada gunung Uhud. Nah, tapi yang kecil ini siapa tahu yang membunuh Abu Jahal di sini Ibnu Mas'ud ini. Waktu Abu Jahal itu ada yang di waktu perang Badar ada yang melempar tombak atau apa dari kejauhan, terkena Abu Jahal jatuh, langsung Ibnu Mas'ud lihat, langsung naik kemana? Ke dadanya Abu Jahal,
dengan menghunus pedangnya. Akhirnya kata Abu Jahal, kata Ibnu Mas'ud, sekarang mau ngapain? Sudah nyawa kamu udah di tangan saya tuh, kata Ibnu Mas'ud. Tapi Abu Jahal itu, namanya Abu Jahal ya, sudah diambang pintu kematian, masih juga bisa mencela Ibnu Mas'ud. Kamu paling ukurannya kecil. Wah, makin marah Ibnu Mas'ud, langsung dipenggal kepalanya. Setelah dipenggal terus dibolongin telinganya sini, diikat pakai tali, digeret dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini kepalanya Abu Jahal. Nah, ini Ibnu Mas'ud. Jadi orangnya kecil, tapi luar biasa. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengambil maksud, wahai Ibnu Mas'ud, datang ke sini saya kasih tahu, saya nasihati bahwa sesungguhnya ketika engkau itu mendatangi majelis ilmu, kayak datang ke sinilah majelis ilmu, cukup dengerin, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, dengerin tok, nggak nulis, ya kan? La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Enggak bawa pulpen, enggak bawa buku. Kenapa? Lali. Lupa ya salah apa. Jadi itu khairun laka min itqi alfi raqabatin. Lebih baik, pahalanya itu jauh lebih besar dibandingkan apa? Membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Kalau zaman sekarang enggak ada budak ya. Zaman dulu itu budak itu hampir kayak pembantu, bukan pembantu ya, kayak anak angkat. Jadi perlu dibedakan budak di zaman Islam atau Islam menyikapi budak dengan perbudakan yang ada di Barat. Kalau kita akan konotasi atau di otak kita kalau sudah budak itu pasti jelek, karena bayangan kita di Barat itu manusia diperbudak, suruh kerja, suruh apa, kerja rodi, nggak digaji, nggak apa kan gitu. Kalau di Islam tuh enggak, budak itu kayak anak angkat. Ya harus dikasih pakaian, makannya harus sama dengan tuannya, ya harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, bahkan harus dikasih pendidikan. Mulia budak di zaman Islam. Zaman Mamalik di Mesir, Mamalik itu setelah zaman Salahuddin lah kisaran. Ya, Fatimiyah, Salahuddin itu Sam. Zaman ya benar. Ketika Tatar menyerang dunia Islam waktu itu dunia Islam di pemimpinnya itu Mamalik. Mamalik itu apa? Budak putih, budak yang dari Asia Tengah. Jadi belum pernah ada dalam sejarah yang jadi presiden budak, yang jadi menteri budak, yang jadi militer budak kabeh. Kok bisa? Ya itu Islam kayak gitu. Jadi budak itu bukan konotasinya bukan jelek. Budak itu disekolahkan. Zaman Mamalik itu disekolahkan sampai banyak yang jadi militer, menteri-menterinya budak, militernya budak, sampai presidennya budak. Itu pas pada masa Ais ibnu Abdul Salam, pas Tatar datang ke Timur Tengah. Tentara salib awal-awal juga datang ke Timur Tengah. Itu sampai Ais ibnu Abdul Salam, salah seorang mufti atau salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan, berfatwa tidak boleh presiden kok budak. Loh kenapa enggak boleh? Nah, nanti kalau presidennya budak terus tuannya bilang budak saya jual. Oh presiden dijual karena budak boleh dijual belikan. Maka budak harus dimerdekakan dulu baru dia jadi presiden. Nah, ini hanya ada di dunia Islam. Budak jadi presiden, menteri budak, militer budak, itu hanya ada di dunia Islam, enggak pernah ada di Barat. Maka ketika saya bilang budak, kalau untuk dunia Islam konotasinya belum tentu negatif. Masa itu disebut dengan masa Mamalik. Masa Mamalik itu apa? Masa di mana kerajaan Islam itu setelah runtuhnya Abbasiyah dikuasai oleh siapa? Para budak. Nah, ya kan? Itu jadi. Cuman budak ini boleh dianjurkan. Jadi Islam itu juga tidak sepakat sebenarnya terkait dengan perbudakan. Oleh karena itu selalu dianjurkan supaya budak itu dibebaskan. Meskipun Islam tetap memuliakan budak, tetapi membebaskan budak jauh lebih mulia. Wah, beli budak itu mahal. Satu budak itu ya istilahnya itu anak angkat, ngadopsi lah gampangnya itu. Itu bisa miliaran.
Nah, kalau membebaskan 1.000 budak, 1 triliun. Nah, tapi Anda datang ke sini nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak nulis, ngantuk, ngorok, ibaratnya ya di sini kan ngantuk. Itu lebih baik daripada Anda sodako membebaskan budak, lebih baik daripada Anda sodako 1 triliun. Loh, bayangkan, enak enak, ganjarannya, pahalanya besar. Maka Islam itu memang dari awal sangat mencintai yang namanya thalibul ilmi. Mulia jadi santri itu, mulia, sangat mulia, pahalanya besar jadi santri. Maka saya sering kesana kemari, ayo pemuda Muhammadiyah ngaji, yuk NA Nasihat Al-Syah ngaji, karena pahalanya besar. Sudah dapat ilmu, pahalanya sangat besar, luar biasa. Maka umat Islam itu harus senang ngaji. Kalau umat Islam kok nggak senang ngaji itu aneh. Ngaji itu apa saja, bukan hanya ilmu agama. Belajar matematik ya namanya ngaji, belajar fisika kimia ya ngaji. Ngaji itu artinya kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Islam tidak pernah memandang memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya membagi ilmu itu apa? Namanya ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Kalau ilmu agama yang terkait dengan sholat, ibadah yang harus kita lakukan, kewajiban zakat, kewajiban puasa yang kita harus tahu, itu namanya ilmu fardu ain. Kalau terkait dengan kimia, fisika, biologi, jadi dokter, jadi insinyur, fardu kifayah. Tapi fardu kifayah, tapi fardu. Kalau sekabupaten Temanggung nggak ada dokter Muhammadiyah, yo dosa kabeh. Nah, istilahnya kan gitu. Karena wajib. Jadi wajib kifayah itu artinya sekelompok umat ini harus ada yang spesialis ke sana. Kalau melihat hadis ini, mestinya umat Islam nggak mundur. Mestinya umat Islam itu jadi poros peradaban. Mestinya umat Islam itu yang membuat, yang sampai ke bulan, sampai membuat teleskop luar biasa, mestinya itu kita. Dan ini yang tidak disadari oleh Islam generasi awal. Umat Islam generasi awal itu suka ngaji. Yang namanya Imam Bukhari ini jauh-jauh dari Asia Tengah sampai Irak, naik kuda jauhnya minta ampun, hujan, petir, apa, padang pasir, kabut, opo, beruh, debuan dan lain sebagainya. Kadang hanya untuk dapat 1 hadis, 1 aja kadang. Karena dengar, oh itu di tengah Baduy sana itu ada kiai yang dia dulu pernah mendapatkan ilmu dari tabi'in, 1 hadis. Oh, didatengin hanya untuk dapat apa? 1 hadis. Makanya generasi awal kita maju karena hormat terhadap ilmu. Dan Rasulullah sudah ngiming-ngimingi. Rasulullah sudah ngasih, istilahnya itu apa? Ngasih rangsangan ke kita supaya kita rajin ngaji. Ora usah nggo pulpen, ora usah nggo buku, enggak apa-apa, datang sampai sini ngorok enggak apa-apa. Sing penting ngaji. Itu pahalanya lebih baik daripada Anda bersedekah 1 triliun. Oh, siapa di sini yang punya duit 1 triliun? Enggak ada. Tapi dari rumah siji duduk di sini ngantuk dapat 1 triliun sedekah. Oh, luar biasa, seneng. Ini makanya kita harus rajin ngaji. Wa nadharuka, dan kamu melihat, lanjutannya. Wa nadharuka, dan kamu melihat ila ke wajhil alimi, wajahnya ulama, orang yang berilmu. Memandang wajahnya orang yang berilmu itu khairun, lebih baik, laka bagimu, min dari alfi 1000 farosin kuda. Oh,
tasoddaqta yang kamu sedekahkan, biha dengannya, fisabilillah di jalan Allah, wa nadharuka dan kamu memandang ila wajhil alimi kepada wajahnya orang alim, itu khairun lebih baik laka bagimu min alfi farasin dari 1000 kuda, tasoddaqata yang engkau sedekahkan biha dengannya, fisabilillah di jalan Allah. Masya Allah. Jadi sekedar melihat orang alim, itu doang tuh, melihat orang pintar, itu lebih baik daripada sedekah berapa? 1000 kuda. Kuda harganya berapa? Lah katakanlah harganya, wah ini kan kuda sing bagus 100 juta. 100 juta nih kali 1000. Wah, kayaknya siapa yang punya duit segitu di sini? Kalau di sini punya duit segitu banyak, masjid ini sudah mewah banget nih. Iya kan? Hanya ngelihat orang alim itu lebih baik dari sedekah 20 miliar, 30 miliar. Siapa yang di sini punya duit 30 miliar kan? Jadi luar biasa. Islam itu untuk memberikan rangsangan untuk supaya kita belajar itu banyak sekali. Pahalanya itu luar biasa. Ngaji ini pahalanya luar biasa. Makanya saya itu kalau ada yang ngaji terus dikasih satir depannya, saya tuh nggak setuju. Saya pernah ngaji di Jambian dikasih satir langsung saya tegur. Karena apa? Zaman Rasul nggak kayak gitu. Zaman Rasul ya begini ini biasa. Cuman kalau zaman Rasul biasanya pengajiannya ibu-ibunya di belakang, laki-lakinya di depan. Tapi nggak apa-apa kayak gini juga. Tapi nggak ada satir-satiran itu nggak ada. Bahkan di awal-awal itu pintu masjid cuma satu. Jadi kalau pulang dari ngaji keluar masjidnya juga desak-desakan. Akhirnya ibu-ibunya udah protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pintu masjid kok cuma siji pas keluar kan nggak enak kitanya. Akhirnya dibuat 2, 1 untuk ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak, men rebutan. Mana gini siji, ora apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Terus zaman Rasul nggak ada yang namanya satir di depan. Kenapa? Karena pertama memandang seorang alim itu pahalanya besar. Yang kedua, kita itu melihat kiainya langsung, ekspresi kiainya langsung. Itu berbeda ketika kita ngaji tutup. Wah, tutup kan kayak lihat kayak dengar sandiwara radio. Membayangkan ngayal lagi ngopo ya kira-kira gitu. Beda. Hasil ketika pulang tuh lain. Karena jadi ingat, oh waktu itu Ustadz yang ngomongnya gini sambil gini, kan? Jadi ingat, lebih lekat. Dulu itu ada waktu Rasul ceramah tuh ada ibu-ibu yang nanyanya sambil berdiri, ya Rasulullah begini. Terus yang cerita itu siapa? Yang cerita Bilal. Itu yang nanya ibu-ibu, wajahnya itu kemerahan agak kehitaman dikit. Siapa? Bilal tahu dari mana? Ya karena ngelihat perempuan berdiri, ibu-ibu tanya sehingga lihat wajahnya. Ini artinya apa? Bahwa cadar tidak wajib. Yang mau pakai cadar silahkan, tetapi tidak wajib. Zaman Nabi juga kelihatan wajahnya. Kan seperti itu. Oke, jadi melihat orang alim itu pahalanya besar. Datang ke majelis ilmu pahalanya besar. Maka gunakan kesempatan untuk mengaji. Wassalamuka dan engkau mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Kiai. Nah, kan itu kan salam. Wassalamuka dan engkau mengucapkan salam alal alimi kepada orang alim, pada ustadz, pada kiai. Itu khairun lebih baik laka bagimu
min dari ibadati ibadah alfi seribu sanatin tahun. Nah, yang punya buku boleh dicoret-coret untuk diterjemahkan buat kenangan bahwa saya pernah ngaji kitab ini di Masjid Al-Manar. Nah, kan gitu. Nanti buku ini akan menjadi saksi di akhirat, tintanya akan menjadi saksi di akhirat. Dia akan datang nanti, sampai karpet apa ini akan datang nanti di akhirat menjadi saksi. Iya, terbang semuanya nanti jadi saksi di akhirat. Benar. Nah, nanti akan hadisnya akan ada kayaknya. Bahkan semua hewan yang di sini, kalau ada cicak, ada lalat, ada apapun yang ngitari kita nggak tahu. Tapi mereka ini sedang apa? Beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Seluruh penuntut ilmu. Ya Allah, si fulan ini sedang ngaji, mohonkan ampunkanlah dosa-dosa beliau. Mereteli dosa kecil-kecil kita itu. Mulianya, Masya Allah, menuntut ilmu. Kita hanya mengucapkan Assalamualaikum Ustadz, gitu doang, sederhana banget. Itu lebih baik daripada kita ibadah sunnah 1000 tahun. Siapa yang di sini umurnya sampai 1000 tahun? Nggak nyampe. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun malaikat Israel datang tanpa Assalamualaikum. Tahu-tahu datang aja, udah kamu harus waktunya di hari dipanggil, panggil, pulang kepada Gusti Allah. Kan? Tapi supaya umur kita panjang sampai 1000 tahun, cukup mengucapkan Assalamualaikum Ustaz. Wah, itu lebih baik dari ibadah sunnah 1000 tahun. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya Islam itu sangat-sangat menghormati yang namanya ilmu pengetahuan, sangat menghormati kepada alim ulama. Jadi alim ulama dihormati. Di Jepang itu ketika terjadi bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, jutaan orang meninggal. Yang dicari siapa? Guru. Yang dihormati siapa? Guru. Karena memang guru itu pangkal kemajuan peradaban. Maka apa katanya, selama masih ada guru, Jepang masih aman. Jadi yang di otak itu bukan selama masih gedung, selama masih ada pabrik. Bukan. Yang dipikir apa? Selama masih ada guru-guru, aman. Wah. Maka dulu ketika di Baghdad dihancurkan oleh Hulakokan, yang dibantai para ulama, maka ulama pada lari pergi menyelamatkan diri ke Mesir. Dan selama masih ada ulama, alhamdulillah ilmu pengetahuan Islam tetap bersambung. Baik, karena masih ada waktu 10 menit, saya tutup untuk tanya jawab. Biar sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Lumayan dapat satu hadis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang tidak bertanya, langsung aja. Terima kasih waktunya Ustaz. Monggo Bapak ingin menyampaikan pertanyaan ke Ustaz, diberi waktu sebelum kita nanti masuk ke bedah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami mohon tambahan. Apabila kita ini duduk di majelis ilmu, tadi dikatakan toh walaupun ngantuk ngorok, tetap kita akan mendapat pahala yang besar sekali. Dan apabila ya wis ngantuk ngorok nih, orang ngerti ilmu siji-siji nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah kita ya termasuk orang yang bahagia atau
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap mendapatkan pahala. Dan ini saya kasih bocoran. Ilmu itu rahasia. Maksudnya apa ya? Aneh, saya berdasarkan pengalaman ya. Ilmu itu kadang aneh. Anehnya itu apa? Kadang orang datang tidur ada ngorok apa. Tapi kalau itu pas pulang keluar suruh nerangkan apa, itu kadang ilmunya datang sendiri itu. Kadang nyantel. Kok bisa? Enggak tahu itu. Ilmu itu aneh. Saya tuh kadang lihat gini loh. Dulu waktu di Mu'alimin temen kerjaannya tidur di kelas ngorok aja. Tapi keluar Mu'alimin kok jadi kiai ya? Jadi ustad. Jo ilmunya kok datang. Padahal kerjaannya ngorok di Mu'alimin gitu. Kok bisa? Nah, makanya yang penting cinta ilmu. Mau datang sampai sini ngantuk nggak dapat apa-apa, nggak usah putus asa. Ilmu itu aneh. Nanti waktunya datang. Yang penting cinta ilmu sih. Kalau kita sudah cinta ilmu, nanti ilmu itu akan malu sendiri. Lama-lama akan datang sendiri. Dan kayak gini tuh banyak terjadi. Kasus kayak gini tuh banyak terjadi. Orang yang awalnya itu dedel nggak paham apa-apa, tahu-tahu jadi alim. Ya kita tetap berusaha. Tentu yang melek ya lebih baik, jangan kemudian wah yang penting aku tekak gitu turu ngorok ora apa-apa penting untuk pahala, ya orang ngono, ya kan? Ya, kita belajar ya tujuannya untuk mendapatkan ilmu, syukur-syukur nanti ilmu kita bermanfaat. Namun sekiranya kok ada yang sampai ngantuk pun itu tetap pahala besar. Itu kenapa kok sampai segitunya gitu loh? Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghormati ilmu dan sangat mendorong umatnya untuk cinta ilmu. Makanya dulu ketika terjadi perang Badar, waktu perang Badar itu sebagian besar kan kemudian tentara Quraisy jadi tawanan. Waktu jadi tawanan Nabi Muhammad bermusyawarah kepada para sahabat, ini tawanan kita apain? Kalau Umar tegas, orang mereka dah jelas tentang Allah dan Rasulnya, bunuh aja semuanya. Tapi apakah kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebagian mereka ini bisa baca tulis. Mbok yao suruh ngajarin baca tulis kepada anak-anak Madinah biar bisa baca tulis. Nanti sekiranya mereka sudah ngajarin baca tulis, suruh pulang lagi ke Mekah, bebaskan. Rasul milih mana? Milih pendapatnya Abu Bakar, supaya tawanan Quraisy itu ngajarin anak-anaknya orang Madinah biar bisa baca tulis. Itu saking berharganya ilmu. Suatu kali Rasul itu kalau kirim surat ke orang Yahudi itu pakai bahasa Ibrani, tapi pakai apa istilahnya itu? Pakai jasa penerjemah. Kalau orang Yahudi kirim surat pakai bahasa Ibrani, pakai jasa penerjemah. Karena orang Arab, orang sahabat Nabi nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Akhirnya kan Nabi apa? Bilang ke Zaid bin Sabit, Zaid, masa kita nggak ada yang bisa bahasa Ibrani? Udah kamu belajar bahasa Ibrani. Supaya apa? Supaya kita itu nggak bergantung pada orang. Masa dikit-dikit jasa penerjemah? Iya kalau tidak terkait dengan rahasia negara. Kalau terkait dengan rahasia negara, bocor. Akhirnya Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani selama 11 hari. Hebat. 11 hari sudah bisa bahasa Ibrani. Cerdas. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu harus belajar bahasa Inggris, silahkan. Bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Jerman, silahkan. Sunnah belajar bahasa asing itu. Oke, silahkan. Wah, itu pahalanya berlipat-lipat itu, lebih dari yang tadi itu. Kalau yang satu yang ngorok tadi dapatnya kayak sedekah 1 triliun, ini kayak sedekah 2 triliun ini. Iya. Kenapa demikian? Karena dia dapat ilmu. Kalau dia meninggal dengan ilmu ini yang bermanfaat ini, pahalanya ngalir terus. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin au ilmin yungtafa bihi au shadaqatin jariyatin. Sekiranya anak Adam ini meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya terputus
yang datang ke alam kubur ngiringin pulang, saudara sanak keluarga pulang, hari pertama nangis, ditinggal ibu, hari kedua, hari keempat selali. Nah umpamane kan, jadi pergi semua kecuali 3. Apa itu? Sedekah apa ya? Wah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi datang ke sini untuk ilmu, ilmunya manfaati. Pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal, sudah jadi tanah, tapi pahala selalu mengalir sampai kapan? Sampai kiamat. Bayangin, dia udah meninggal masih ada transferan pahala terus setiap hari. Luar biasa. Dia sampai sini ngajarin ke temennya, atau ke anaknya, atau ke saudaranya. Oh tadi ngaji, katanya kalau kita ngaji itu dapat pahalanya duduk ngorok doang itu, nggak ngapa-ngapa. Itu katanya sama sedekah 1 triliun. Oh iya tuh, iya. Cuman ngomong gitu doang. Ini nanti pahalanya ngalir terus nih gara-gara ngomong gini doang nih. Karena dia jadi tahu kan, yang tetangganya, saudaranya, anaknya jadi tahu. Oh gitu ya. Oh, udah pahala ngalir terus tuh gara-gara ini. Ini ilmu yang tafa bi. Yang ngorok tadi pulang. Apa ya tadi ya? Lali. Ya, tapi dia udah dapat banyak pahala, tapi nggak dapat yang pahala yang ilmu yang tafa bi tadi yang ngalir terus itu tadi. Makanya kalau kita dapat ilmu, bagi-bagi kepada nanti yang nggak datang, ke teman-teman, ke sanak saudara, biar ilmunya dapat pahala transferan terus ke sana kemari. Nah kalau maunya saya ngajari segini banyak, nanti segini banyak ngajarin berapa lebih kepena transferin lebih oke kan ngeten ya. Silahkan. Bagaimana kalau belajar ilmu dengan membaca buku-buku yang misalnya membaca hadis yang sahih dari Al-Quran dan sebagainya, buku ilmu pengetahuan tentang agama atau ilmu-ilmu umum, itu bagaimana mendapat pahala yang bagaimana? Terus yang kedua saya tanya yang lain, kalau kita bepergian safar kemudian pulang sholat misal maghrib dengan isya terus pergi ke Semarang misalnya, terus sudah pulang sampai apa ya, misalnya sampai tempat di rumah, itu lebih baik sholatnya di jalan dengan apa jarak dan kosor, apa lebih baik atau boleh di rumah dengan di jalan yang sama yang mana? Oke, ini terkait dengan sama ya. Yang pertama tadi, kok jadi lali yang pertama tadi. Oh iya, belajar di buku, belajar di Google. Oh, oke, satu lagi. Transfer ilmu misalnya dulu dengan anak itu, tapi karena belum tahu ilmu agama, terus kami menyesal anak-anak tidak diberi ilmu Quran, diajari. Kemudian sekarang karena anak-anak sudah jauh, lalu ditransfer misalnya ilmu tahfidz, terus ditransfer lewat WhatsApp ya. Pahala besar. Oke. Lewat Google boleh. Lewat buku boleh. Pahalanya banyak tetap. Itu majelis, jadinya namanya majelis ilmu itu dimanapun kita belajar itu namanya majelis ilmu. Dulu Imam Syafi'i itu kalau belajar pagi-pagi belajar ya, ke nyantri ke sana kemari. Itu malam-malam tuh belajar, ngulang pelajarannya, buka-buka. Itu Imam Syafi'i. Ibnu Sina, kita tahu ya kepinterannya Ibnu Sina kayak apa. Ibnu Sina itu terkenal pintar umum, orang pertama kali yang menggunakan sistem bedah dalam kedokteran, yang buat pisau-pisau bedah macam-macam ya Ibnu Sina. Ini nek baca buku gimana? Satu buku ini dibaca 40 kali. Nah, saya banding kelasnya kita membaca buku berapa kali satu buku? Yo, Ibnu Sina pintar orang umum itu satu buku baca 40 kali loh. Imam Bukhari yang pintar orang umum, yang luar biasa, itu kalau malam itu masih buka-buka buku begini, masih baca-baca terus. Itu ulama kita, karena baca buku itu pahalanya besar. Jadi satu dapat ilmu, dua pahalanya saking gede ini. Ini luar biasa, yang belajar itu luar biasa pahalanya, melebihi sholat sunnah 1000 rakaat belajar itu. Makanya dorongan Islam, mestinya orang Islam itu pintar-pintar mestinya itu. Kalau lihat hadis-hadis Nabi yang begini nih, mestinya orang Islam itu gak ada yang bodoh. Karena apa? Dikasih rangsangan suruh belajar pahalanya akeh, belajar pahalanya akeh. Itu luar biasa. Itu step pertama. Kedua terkait jamak qashar. Kalau kita di jalan, masih di jalan, saya pergi ke Surabaya. Nah, sudah keluar rumah,
Kan batasnya itu kan keluar rumah. Ada yang mengatakan batasnya keluar rumah, ada yang mengatakan batasnya itu keluar kota. Sudah masuk gerbang kota, sudah di gerbang kota, keluar baru namanya safar. Nah, kan? Ini kan sudah keluar nih. Oke, ini namanya safar. Sebagian besar ulama mengatakan lebih baik dijamak qashar dibanding sempurna 4 rakaat. Hadisnya apa? Ini adalah sedekah dari Allah, faqbalu sedekah. Ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekah itu. Jamak qashar lebih baik. Tapi kalau mau sempurna tidak apa-apa. Tapi kalau mau jamak qashar lebih baik. Kalau lebih baik karena ini sedekah dari Allah, maka kata Rasul, faqbalu sedekah, maka terimalah sedekahnya. Sedekah Gusti Allah. Satu. Yang kedua, syarat jamak qashar itu kalau statusnya masih musafir, seumpama salat maghrib ya, salat maghrib. Kemudian kok sampai rumah maghrib jam 6, Isya jam 7. Kalau dia itu sebelum kira-kira jam setengah 7 itu kok sudah sampai rumah, berarti kan belum azan Isya nih. Berarti dia sholat maghrib full. Kenapa? Status safarnya udah hilang. Kecuali waktu jam setengah 7 ini masih di jalan, masih tempatnya di sini, dia masih di mana, masih jauh lah lumayan. Nah, ini masih di jalan, belum sampai rumah, berarti statusnya masih safar, boleh di qashar atau jam ya di qashar. Kalau umpamanya kira-kira sampai rumah itu kok setengah 7 belum Isya, berarti enggak bisa di jamak dan Isya. Kenapa? Karena Isya masih dapat. Kecuali sampai rumah jam 8 belum salat maghrib dan Isya, ya kan? Belum salat maghrib dan Isya, maka sebelum udah jam 8 berarti masih boleh dijamak. Andai kata bukan enggak qashar, kan udah sampai. Karena maghrib enggak bisa diqashar. Yang bisa qashar itu hanya yang 4, Isya, zuhur dan asar. Kalau udah jam 8 berarti silakan maghribnya dijamak dengan Isya. Isyanya disempurnakan 4 rakaat karena statusnya sudah bukan musafir. Ngeten nggih. Yang ketiga, dapat ngaji dari sini, tulis ringkesannya di grup, akhirnya tak kirim ke WhatsApp, viralkan umpamanya. Pahala banyak. Nanti ada yang baca, ternyata ngaji dapat ilmu itu gini ya. Ada yang, ini udah dapat pahala ini, dapat pahala besar. Maka kita gunakan Facebook, WhatsApp, Telegram untuk yang baik untuk transfer ilmu. Jangan yang hoax yang berita nggak jelas-jelas, yang politik yang belum tentu benar salahnya. Mending yang ini yang jelas Quran hadis kan ngeten. Nah, sing berita-berita politik sing macam-macam yang belum tentu benar salahnya nggak usah. Apa yang ngerumpi tetanggane ora usah diviralkan. Itu dosa jariah. Nggih, ngeten nggih. Baik, karena sudah jam 7, habis ini masih ada acara pemuda ya. Kita sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hendak ikut ngaji dengan pemuda juga boleh.